Ini Indonesia. Assalamualaikum, kembali lagi hadir untuk Anda program spesial persembahan kami untuk negeri ini Indonesia bersama saya Reni Setia. Keluarga Fas, ternyata setiap tanggal 13 Desember kita memperingati Hari Nusantara. Peringatan ini adalah untuk mengenang deklarasi Juanda di tanggal 13 Desember 1957 yang berisi tentang pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang menyatu dengan wilayah daratan. Sehingga semua perairan yang menghubungkan daratan adalah bagian dari NKRI. Semangat tentang rasa kesatuan ini keluarga Fas yang ingin dibangun pada peringatan Hari Nusantara. Deklarasi Juanda menjadi pelengkap kepingan rasa keindonesiaan kita yang menyatu bersama dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928 sebagai perlambang kesatuan bangsa dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai wujud kesatuan negara. Deklarasi Juanda ini dicetuskan Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda ini merupakan pernyataan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia yang menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selain untuk mempererat tali silaturahmi di antara masyarakat Indonesia, peringatan Hari Nusantara juga bisa mengembangkan minat masyarakat dalam memperingati hari-hari besar untuk menumbuhkan nasionalisme bagi masyarakat. Selain itu nih keluarga Fas memperingati Hari Nusantara bisa mensosialisasikan prinsip-prinsip Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini Indonesia. Fas FM Magelang. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki laut terluas dengan jumlah pulau terbanyak dan pantai terpanjang kedua di dunia. Jadi tidak berlebihan ya jika Presiden Joko Widodo dalam acara Our Ocean Conference di tahun 2018 yang lalu menyebut bahwa laut adalah masa depan Indonesia. Laut yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia ini bukanlah pemecah, tapi justru pemersatu. Laut bukanlah kendala kesejahteraan, tapi justru sumber kemakmuran. Dari situlah keluarga Fas, negeri tercinta kita Indonesia pun memiliki banyak kearifan lokal khas yang bernilai baik sehingga tetap tertanam juga diikuti oleh suatu kelompok masyarakat. Edisi kali ini spesial peringatan Hari Nusantara keluarga Fas ini Indonesia akan mengangkat beragam kearifan lokal khas Indonesia berkaitan dengan tradisi bahari. Yang pertama, adat Sangal dan upaya konservasi pada masyarakat suku Bajo, Sulawesi Tenggara. Masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara merupakan masyarakat yang unik. Sejarah asal-usulnya ada beberapa tafsir, antara lain mereka berasal dari Johor Malaysia atau dari Timur Tengah. Dalam persoalan tentang laut, suku Bajo adalah ahlinya. Mereka hidup di laut atau di kapal sehingga kadang dianggap sebagai komunitas asing, menutup diri dan unik oleh masyarakat daratan meskipun sekarang sudah ada interaksi dengan masyarakat darat. Mereka adalah komunitas yang menguasai laut dan tersebar hampir ke seluruh Indonesia. Bahkan ya keluarga Fas di beberapa tempat ditemukan pelabuhan tempat singgah mereka yang disebut Labuan Bajo. Masyarakat suku Bajo menempatkan laut di atas segalanya. Suku Bajo memiliki banyak sekali tradisi unik, khususnya tradisi adat. Salah satu yang terkenal adalah upacara adat Sangal yang dilakukan saat musim paceklik ikan dan spesies laut lainnya. Ketika itu mereka akan melepas spesies yang populasinya telah menurun. Sebagai contoh nih, keluarga Fas, mereka akan melepas penyu saat populasi penyu berkurang dan mereka akan melepas tuna saat tuna berkurang. Tradisi adat ini pun sering dilakukan sebelum masa panen sebagai upaya konservasi yang sangat bernilai untuk menjaga keseimbangan dan menjaga kelestarian kekayaan laut, khususnya ikan.
Menurut pemahaman masyarakat Bajo nih keluarga Fas, meskipun mereka berpenghasilan dari laut, bukan berarti mereka harus mengambil habis kekayaan laut yang ada. Mereka akan selalu memilih atau mengambil ikan yang usianya sudah matang atau dewasa dan membiarkan ikan-ikan yang masih kecil. Mereka pun tidak mengambil jenis ikan tertentu yang tengah memasuki siklus musim kawin maupun bertelur. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan populasi dan regenerasi spesies. Masyarakat suku Bajo tidak hanya mengambil hasil laut, melainkan juga ikut menjaga ekosistem laut. Selain ikan nih keluarga Fas, masyarakat suku Bajo juga mengadakan kesepakatan atau lebih tepatnya gerakan yang disebut Tuba di Katutuang, yang artinya karang disayang. Konsep konservasi laut ini bertujuan untuk memelihara ekosistem terumbu karang setelah disadari bahwa praktek penangkapan ikan secara berlebihan ternyata telah merusak terumbu karang. Dan upaya menjaga lingkungan ini yang dilakukan dengan melarang penangkapan ikan di laut tertentu, serta upaya menyadarkan masyarakat menjadi tradisi yang baru. Daerah-daerah yang kaya akan terumbu karang bahkan dijadikan bank ikan, dan di tempat tersebut dilarang menangkap ikan. Upaya warga ini keluarga Fas mendapatkan penghargaan Equator Prize dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2010. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fas FM Magelang. Indonesia yang kaya dengan kearifan lokal khas, memiliki tradisi adat yang bernilai simbolis tinggi yang dilaksanakan dan dikembangkan menjadi upacara besar semacam festival dengan aneka ragam kemeriahan dan pasar rakyat. Tradisi adat ini juga keluarga Fas bisa menjadi penyangga situs pegunungan ataupun daratan yang sudah banyak dieksplorasi dan diteliti seperti yang berkaitan dengan masyarakat suku yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Dan sebagai negara bahari, Indonesia punya aneka budaya yang berkaitan dengan eksistensi laut sebagai tempat hidup dan mata pencaharian para nelayan. Sebagai suatu bentuk budaya juga nih keluarga Fas, kehidupan nelayan yang terdiri dari adat istiadat, norma, sopan santun, etika, pandangan hidup dan ideologi pribadi yang akan menjadi way of life mereka. Yang ini bisa menentukan sistem perilaku dan artefak yang dihasilkan. Dan tradisi bahari selanjutnya adalah Mapa Densasi pada etnik Mandar, Sulawesi Tenggara. Mapa Densasi merupakan tradisi adat budaya etnik Mandar yang dilaksanakan menjelang atau sesudah melaut. Ini merupakan adat kepercayaan mereka atas mitos penguasa laut. Meskipun sebagian memahami kegiatan ini sebagai bentuk atraksi budaya semata, namun sebagian lain memahami tujuan ini adalah sebagai bentuk untuk keselamatan dan mendapatkan hasil ikan yang banyak. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fas FM Magelang. Yang berikutnya nih keluarga Fas, ada tradisi adat Buang Jong atau Buang Jung pada masyarakat suku Sawang, Bangka, Belitung. Suku Sawang atau sering disebut Manih Bajau disebut sebagai penduduk asli Bangka Belitung. Mereka masih tinggal menyebar di Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Suku ini keluarga Fas dianggap sangat unik karena lebih suka tinggal di laut atau di pinggir-pinggir pantai. Dan dahulu mereka pun lebih suka tinggal di perahu. Masyarakat suku Sawang mempunyai adat khusus berhubungan dengan keberadaan dan kehidupan mereka bersama laut. Tradisi Buang Jong biasanya dilakukan menjelang musim angin barat, yakni ketika gelombang meninggi dan laut mengganas. Mengantisipasi keadaan ini pun, suku Sawang menggelar tradisi adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan serta kelimpahan ikan tangkapan. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fas FM Magelang. Seperti kita tahu keluarga Fas, adat istiadat, norma, dan kearifan lokal merupakan gagasan masyarakat setempat yang bernilai baik berupa pandangan hidup, tata nilai, sopan santun, dan biasanya tersimbolisasi oleh tradisi adat.
Tradisi adat ini keluarga Fas juga banyak yang mengibaratkan sebagai respon emosional terhadap eksistensi sosial yang menghasilkan kode moral dan juga sistem penalaran historis. Manifestasinya beragam. Dan ini terlihat pada eksistensi tradisi Bahari yang memiliki aneka fungsi religius, etnis, juga sosial. Berikutnya keluarga Fas, tradisi adat Bahari yang dimiliki Indonesia. Ada sedekah laut. Istilah sedekah laut ditemukan di berbagai daerah pesisir di Pulau Jawa seperti Pekalongan, Pacitan, Bantul, Cilacap, Tegal, Juwana, dan juga Rembang. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara melarung dan terdapat kekhasan pelaksanaan di berbagai daerah. Salah satunya sedekah laut yang menjadi tradisi adat di Pekalongan. Sedekah laut ini keluarga Fas atau masyarakat Pekalongan menyebutnya dran, merupakan bentuk budaya pelarungan yang dilakukan masyarakat yang pada umumnya adalah nelayan juga pemilik kapal. Tradisi adat sedekah laut di Pekalongan ini sebagai wujud pengharapan keselamatan dan tangkapan ikan yang banyak bagi para nelayan yang juga sebagai bukti rasa syukur atas rejeki yang berlimpah. Tradisi adat ini keluarga Fas yang dahulunya banyak melarung makanan sudah terjadi perubahan dengan tidak semua makanan dilarung, tetapi ada makanan yang juga disiapkan untuk dimakan bersama sebagai bentuk sedekah. Acara selamatan pada malam sebelumnya pun sudah diisi dengan pengajian dan masih juga tetap dilaksanakan wayang kulit dengan lakon Badek Basu yang menceritakan asal-usul binatang di alam termasuk ikan. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fas FM Magelang. Berikutnya keluarga Fas, masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Melayu Serdang pun memiliki tradisi adat Bahari, yaitu jamuan laut. Menurut sumber Melayu Online, ritual jamuan laut merupakan warisan masa lampau sejak zaman pra-Islam dan mendapat pengaruh Hindu dan Buddha. Namun untuk saat ini keluarga Fas, tradisi adat jamuan laut sudah disesuaikan dengan ajaran Islam. Tradisi adat ini dilakukan masyarakat minimal 3 kali setahun, terutama dilaksanakan ketika paceklik ikan. Tradisi adat jamuan laut dilakukan sebagai media membangun solidaritas sosial. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Fas FM Magelang. Keluarga Fas, kearifan lokal suatu masyarakat sangat terkait dengan adanya tradisi adat yang juga muncul sebagai respon emosional terhadap eksistensi sosial yang juga menghasilkan suatu kode moral dan sistem penalaran historis. Tradisi adat ini keluarga Fas kemudian berkembang menjadi satu budaya yang mempertahankan dan memperbarui sistem moral, menjaganya supaya tidak dilupakan dan mengikat manusia secara sosial. Hal ini sangat jelas pada pemaknaan suatu tradisi adat oleh masyarakat. Pengalaman sejarah dan juga beberapa perilakunya akan syarat dengan simbolis yang terbangun. Hal inilah keluarga Fas yang terjadi pada masyarakat penyangga tradisi Bahari yang dijelaskan. Mereka membangun tradisi adat yang mempunyai pengalaman emosional tertentu yang semuanya berakar pada pemahaman asal-usul, selanjutnya mengarahkan pada sikap etis tertentu. Dalam konteks konservasi juga nih keluarga Fas, apa yang dilakukan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi Bahari merupakan upaya melindungi alam, lingkungan laut, dan hidup bersama dengan laut yang menghidupi mereka. Upaya-upaya simbolis ini keluarga Fas berkembang menjadi bentuk festival yang merupakan bentuk konservasi budaya yang sesungguhnya di dalamnya berkaitan dengan kesadaran mengenai eksistensi laut bagi masyarakat nelayan. Eksistensi ini dipahami agar tetap memberikan kecukupan rezeki sehingga harus disyukuri keberadaannya. Dan semoga ya keluarga Fas di Hari Nusantara tahun 2020 ini kita masing-masing bisa memaknai keberadaan Indonesia dengan beragam kekayaannya.
Peringatan Hari Nusantara ini pun bisa membekali generasi muda dengan literasi kelautan dan melatih mereka dengan tradisi bahari yang harus dikerjakan secara terus-menerus. Sehingga di masa depan, kita benar-benar menganggap laut sebagai samudra kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih keluarga FAS. Akhirnya saya Reni Setia bersama tim yang bertugas dalam Ini Indonesia edisi kali ini mengucapkan terima kasih, pamit undur ya. Mari bersama lawan COVID-19. Disiplin diri mulai dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.